Dan alarmnya jangan terlalu dekat. Agak jauhan dikit gitu ya. Kalau dekat dimatikan tidur lagi kan gitu ya. Kalau terlalu jauh gak kedengaran kan gitu ya. Ya agak jauhan dikit gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan Ketua beserta segenap pengurus takmir Masjid Al-Hikmah, imam dan para asatidz, Bapak Ibu, saudara-saudari, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, termasuk malam ini kita diberi nikmat hujan. Mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan pula ya, kehadiran kita di rumah Allah ini, di majelis ilmu ini, sesuai dengan besarnya tantangan tentunya. Karena hadirnya nikmat hujan membawa tantangan tersendiri bagi kita untuk menghadiri majelis ta'lim ini. Tentu kita berharap, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semakin besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Amin. Shalawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap umat beliau yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tema tentang adab-adab Qiyamul Lail ini merupakan lanjutan dari materi An-Nawafil, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sholatul watri atau sholatul witri, sholat witir atau sholat watr. Sedikit mengulang materi sebelumnya jemaah sekalian. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa idza khasyitas subha fa autir biwahidah. Apabila kamu khawatir masuk waktu subuh, maka laksanakan sholat witir 1 rakaat. Pak Ustadz ini kok enggak konsisten, 2 apa 1 Pak Ustadz? Tadi bilangnya 2, sekarang 1. Nah, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalil sholat malam. Jadi sholat malam itu 2 rakaat. Adapun witir minimal 1 rakaat. Ini bukan dalil pilkada. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail juga bisa disebut dengan at-tahajjud, salat malam, kadang juga diistilahkan dengan salatut tahajjud, salat tahajud. Wa huwa 'inda jumhuril fuqaha salatut tatawwu
fil laili ba'dan naum, yaitu salat sunnah di malam hari setelah tidur. Jadi istilah tahajud itu kalau kita melaksanakannya setelah tidur. Adapun semua salat sunnah yang kita laksanakan di malam hari, ya itu qiyamul lail. Apa keutamaan qiyamul lail, jemaah sekalian? Banyak sekali ayat dan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang qiyamul lail. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi ayyatasadda li hadha syarafil azim wal fadlil kabir, bahwasanya qiyamul lail itu memiliki keutamaan yang sangat agung, keutamaan yang sangat besar. Oleh karenanya di dalam surat Al-Isra ayat 79 Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara malam itu laksanakan sholat tahajud, yaitu sholat yang kita kerjakan setelah tidur. Nafilah merupakan sunnah. Di mana jemaah sekalian, ya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, insyaallah dengan kita rajin sholat malam akan Allah angkat makom derajat kita. Kemudian di dalam hadis-hadis Nabi pun dijelaskan keutamaan salat lail, ya. Di antaranya jemaah sekalian hadis riwayat Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, salat apa yang paling afdol setelah salat 5 waktu? Nabi menjawab, as-salatu fi jawfil lail, salat di tengah malam. Kemudian dalam riwayat yang lain, an Abdillah ibni Salam, dari Abdullah bin Salam, Rasul bersabda, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afshus salam, sebarkan salam. Dalam hadis Nabi kita mengucapkan salam itu tidak saja kepada orang yang kita kenal. Yang tidak kita kenal sekalipun kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Jadi ala man arafta wa man lam ta'rif. Anjuran kita mengucapkan salam itu baik kepada orang yang kita kenal maupun yang belum kita kenal. Kita mengucapkan salam kepada yang sudah kita kenal mungkin sudah biasa jemaah sekalian. Nah, dengan kita mengucapkan salam kepada orang yang belum kita kenal tentu akan menambah kawan sahabat kita. Wa at'imut ta'am, ya, memberi makan terutama kepada orang fakir miskin, ya, yang membutuhkan. Wasilul arham, menyambung tali silaturahim. Wasallu bil lail wan nasu niyamum, dan salatlah kalian di malam hari di mana banyak orang-orang yang sedang terlelap dalam tidurnya. Apa keutamaannya jemaah sekalian? Tadkhulul jannah bisalam, maka kamu akan masuk surga. Kemudian Abu Malik Al-Asy'ari juga meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Bahwa di surga itu ada kamar, ada rumah, ada istana yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya, bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya.
Artinya apa? Transparan. Ini bayangkan jemaah sekalian, Nabi sudah menyampaikan model rumah yang seperti ini, padahal dulu di zaman Nabi itu teknologi rumah itu masih sangat sederhana. Mungkin hanya tanah liat, susunan batu dan semisalnya. Tapi di saat itu Nabi sudah berbicara tentang rumah yang mewah, yang tembus pandang, yang transparan. Di mana saat ini jemaah sekalian, simbol dari kemegahan sebuah bangunan adalah transparan. Dipakai oleh perbankan, kan begitu ya. Kantor-kantor, dinas, kampus dan seterusnya. Nah, sebenarnya yang mestinya menemukan teknologi ini kaum muslimin begitu, karena 14 abad yang silam itu sudah disinggung oleh Nabi. Nah, jenis bangunan yang unik, yang bagus begitu ya. Nah, di mana jemaah sekalian bangunan tersebut, rumah tersebut, istana tersebut yang berada di surga, a'addahullah, Allah persiapkan, Allah buatkan bagi liman at'amat ta'am, orang yang suka memberi makan, wa afsas salam, suka menyebarkan salam, suka mengucapkan salam, wa shalla bil lail wan nasu niyamun, dan suka melakukan qiyamul lail. Itu jamaah sekalian. Kemudian hadis yang lain dari Amr bin Absah, bahwasanya Rasul bersabda, aqrabu ma yakunur rabbu minal abdi fi jawfil lail al-akhir. Waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya, sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu di tengah malam sampai malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Mulai dari tengah malam sampai menjelang subuh. Maka kata Nabi, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilka as-sa'a fakun. Maka apabila kamu bisa untuk bangun di tengah malam sampai akhir malam, untuk berzikir kepada Allah, untuk melaksanakan qiyamul lail dan ibadah-ibadah lainnya, fakun, maka lakukan. Nah, itu jamaah sekalian. Dan banyak lagi hadis-hadis lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan kita melaksanakan qiyamul lail. Adapun waktu melaksanakan qiyamul lail, itu bisa dilakukan fi awwalil lail, di awal malam. Wa wasatihi, boleh juga di tengah malam. Wa akhirihi, bisa juga di akhir malam. Sebagaimana penuturan Anas bin Malik, ma kunna nasha'u an nara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil lail musalliyan illa ra'ainahu wa la nasha'u an narahu na'iman illa ra'ainahu. Kami, kata Anas bin Malik, melihat Nabi di malam hari, salat juga tidur kemudian juga salat. Jadi tidak pulas semalaman tidur, atau juga tidak semalaman sholat, tapi ada kalanya tidur kemudian bangun. Nah, kapan yang afdal kita melaksanakan qiyamul lail? Yustahabbu qiyamul laili fi thuluthil akhir, fi thuluthil akhir minal lail. Nah, sunnahnya kita melaksanakan qiyamul lail itu di sepertiga malam terakhir. Hal ini didasarkan kepada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ila as-sama'id dunya kulla lailatin. Allah turun ke langit dunia setiap malamnya. Yaitu hina yabqa thuluthul lail. Apalagi di sepertiga malam terakhir.
Kemudian Allah berfirman, fayaqul anal malik. Saya adalah penguasa, raja di raja. Anal malik. Manil ladzi yad'uni fa astajiba lahu. Manil ladzi yas'aluni fa u'tiyahu. Manil ladzi yastaghfiruni. Manil ladzi yastaghfiruni fa aghfir lahu. Barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan jawab doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri apa yang ia minta. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya. Para ulama menjelaskan hadis ini. Ustadz, kenapa kok 3 redaksi? Atau 2 redaksi pertama maknanya kurang lebih sama, menggunakan redaksi yang berbeda. Manil ladzi yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan penuhi, akan jawab doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka aku pasti akan memberi yang diminta. Ini kan sama saja. Nah, kata para ulama hadis, maksudnya adalah litaukid, penegasan. Ya, penegasan. Karena yang ketiga juga intinya adalah meminta kepada Allah, yaitu minta ampun. Ya. Kalaupun jemaah sekalian kita syarah, kita tafsirkan dengan makna yang lain, ya monggo-monggo saja. Misalnya, manil ladzi yad'uni, kata da'a yad'u itu kan juga memiliki makna memanggil. Ya kan, memanggil. Barang siapa yang memanggil Allah, maka Allah akan jawab panggilannya. Dan sebaik-baik cara memanggil Allah dengan asmaul husna. Ya, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik yang jumlahnya 99, maka panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Berdoalah kepada Allah dengan wasilah nama-nama tersebut. Monggo, ini bisa juga ya. Karena ada hadis yang menjelaskan. Artinya apa? Kita disunnahkan di sepertiga malam yang terakhir itu untuk banyak menyebut asmaul husna. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Suatu ketika Aisyah ditanya oleh seorang sahabat bernama Masruq. Wa an Masruqin annahu sa'ala Aisyah. Ayyu hinin kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli. Wahai Aisyah, kapan tepatnya Nabi itu qiyamul lail? Faqalat, Nabi Aisyah menjawab, kana idza sami'a as-sarikh qama fa shalla. Was-sarikh ad-dik. Yaitu apabila terdengar bunyi ayam berkokok, maka ya, itu pertanda apa? Tengah malam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian masuk ke dalam tema pembahasan kita, min adabi qiyamil lail. Jadi kita melaksanakan qiyamul lail itu ada adab-adab yang mesti diperhatikan. Nah, sehingga qiyamul lail kita ya mendekati atau mencontoh cara qiyamul lailnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama jemaah sekalian, al-isti'dad bima yu'inu 'alal qiyam. Melakukan persiapan yang dapat membantu kita mudah bangun malam. Apa saja persiapan itu? Pertama, naumul qailulah, tidur sebentar di siang hari. Yang namanya qailulah itu dari kata qalil. Qalil artinya sedikit atau sebentar. Fi dhahirati, di siang hari. In tayassara, apabila memudahkan, apabila memungkinkan. Bisa sebelum duhur, bisa setelah duhur. Kedua-duanya ada dalilnya. Bukannya sebelum duhur Pak Ustadz, setelah duhur juga ada dalilnya. Jadi monggo, mana yang paling
memungkinkan bagi kita. Nah, kalau kita belum terbiasa qailulah, mungkin setelah duhur saja. Soalnya kalau sebelum duhur khawatir bablas. Ya. Apalagi belum ada yang membangunin gitu ya. Udahlah setelah duhur saja daripada bablas sholat duhurnya gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, tarkus sahari, tidak begadang fi ghairi maslahatin syar'iyyah, begadang yang tidak ada alasan syar'inya. Tapi kalau ada alasan syar'inya, ya monggo. Misalnya tertuntut menyelesaikan tesis, Ustaz Samsul sudah selesai tesisnya gitu ya. Oh ini kalau tidak begadang di malam hari ini nggak selesai misalnya begitu ya. Oh. Atau menjaga kotak suara besok ya. Ya, itu kan ada alasan syar'i. Karena kalau tidak dijaga, kemudian terjadi kecurangan, bisa menimbulkan apa? Mafsadah. Apa tadi Ustaz kaidah usul fikihnya? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Begadang itu tidak dianjurkan. Tapi kalau tidak begadang kemudian ada kecurangan pada penghitungan, pada kotak suara dan seterusnya, maka tidak masalah kemudian begadang. Kemudian jemaah sekalian, persiapan yang ketiga adalah, nah ini terkait dengan tempat tidur. Ini juga disinggung oleh penulis buku Sahih Fikih Sunnah ini, ya, bahwa terkadang tempat tidur yang empuk itu dapat menyebabkan kita sulit bangun. Oleh karenanya tempat tidurnya jangan terlalu empuk. Terlanjur Pak Ustadz, ya sama begitu. Ya. Nah, kalau kita melihat ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang tempat tidurnya Nabi, Masya Allah gitu ya. Ya. Nabi orang terbaik, ya. Seorang Nabi, seorang pemimpin negara, tapi tempat tidur beliau itu ya terbuat dari kulit yang diisi dengan serabut. Nah, itu terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kanat wisadatuhu allati yanamu 'alaiha bil-lail min adamin hashwuha lifun. Jadi tempat tidur Nabi termasuk bantalnya Nabi yang beliau gunakan setiap malam untuk tidur itu terbuat dari kulit yang diisi serabut. Saya yakin kalau kita gunakan pasti cepat bangun kan itu. Malah nggak bisa tidur katanya. Masya Allah, luar biasa ini ya. Kadang kita pengen nyontoh tapi kasihan dengan anak-anak di rumah termasuk anak mertua gitu. Masya Allah, luar biasa ya Nabi ini. Nah. Itu yang pertama jemaah sekalian, jadi melakukan persiapan yang dapat mempermudah kita bangun malam. Kalau sekarang mungkin ditambah dengan apa Ustaz? Alarm, betul. Karena di zaman Nabi kan tidak ada alarm gitu ya. Ya. Kayaknya zaman penulis juga belum ada alarm. Lah iya begitu ya. Nah, kalau sekarang ini ya ditambah alarm. Karena itu akan apa? Memudahkan kita untuk bangun malam. Dan alarmnya jangan terlalu dekat. Agak jauhan dikit gitu ya. Kalau dekat dimatikan tidur lagi kan gitu ya. Kalau terlalu jauh gak kedengaran kan gitu ya. Ya agak jauhan dikit gitu ya. Kemudian yang kedua, ayyanwiyah inda naumihi al-qiyam. Ya, ketika mau tidur itu berniat nanti akan bangun. Ya masalah kemudian bablas karena kecapean, nah itu insya Allah sudah terhitung kita apa? Mendapatkan pahala qiyamul lail. Ini terdapat di dalam hadis Hasan riwayat Imam An-Nasa'i. Ya.
man ata ila firashihi wa huwa yanwi ay yaquma fayusalli minal lail faghalabathu 'ainuhu hatta yusbih kutiba lahu ma nawa. Orang yang sudah punya niat sebelum tidur untuk bangun malam nanti, ya, kemudian ia kebablasan, maka ia insya Allah telah mendapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, dan tidurnya, bablasnya itu sedekahnya Allah untuknya. Ya mirip dengan kita puasa tiba-tiba lupa makan habis satu piring. Yaitu sedekahnya Allah untuk orang yang berpuasa tadi. Kemudian yang ketiga, ayyana ma'ala wudu'in, disunnahkan kita apa? Berwudu sebelum tidur. Tidur dalam kondisi kita masih berwudu. Ini sudah dibahas pada bab tentang amalan yang disunnahkan untuk didahului berwudu begitu ya. Di antaranya adalah mau tidur itu disunnahkan berwudu terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, ayyana ma'ala syakkihil aiman, tidur di atas sisi kanan. Jadi kalau kepala kita ada di selatan berarti menghadap ke timur. Kalau ada di utara berarti menghadap ke barat. Itu namanya tidur di atas sisi yang kanan. Nah, kemudian tangan kita dijadikan apa? Bantal. Ini terdapat di dalam Sahih Al-Jami' yang disahihkan oleh Imam Albani. Kemudian yang kelima jemaah sekalian, wa in khafa alla yastayqidha lil qiyam autir qabla ayyanam. Kalau khawatir tak dapat bangun malam. Khawatir di sini ya bisa karena belum terbiasa bangun malam. Bisa juga karena kecapean. Habis lembur, habis perjalanan, ya, khawatir kebablasan tak dapat bangun malam, maka sebaiknya apa? Witirnya dimajukan sebelum tidur. Tapi kalau kita sudah terbiasa bangun malam, apalagi ya, sudah diawali dengan qailulah, ya, kemudian cepat tidur dan memang sudah terbiasa untuk bangun malam, bangun di sepertiga malam terakhir, maka kata Nabi sebaiknya ya witirnya nanti menjadi penutup dari qiyamul lail. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan ya melaksanakan sholat di akhir malam, menutup sholat dengan witir di akhir malam, mahdurah, dihadiri, disaksikan oleh banyak malaikat. Jadi malaikat itu konsepnya mirip dengan pekerja kantor begitu ya, pekerja rumah sakit dan semisalnya. Jadi ada malaikat penjaga malam, ada malaikat penjaga siang. Nah, pertemuan antara malaikat penjaga malam dan penjaga siang itu menjelang subuh. Jadi malaikat penjaga siang sudah datang ke langit dunia, malaikat penjaga malam belum kembali. Maka di waktu itu ya berkumpul banyak malaikat di langit dunia. Maka ketika kita melaksanakan qiyamul lail, menutup dengan sholat witir, maka kata Nabi mahdhurah, dihadiri oleh banyak malaikat. Wa huwa afdal, dan itu lebih utama kata Nabi. Ya ibarat kita melakukan atau melaksanakan kegiatan, misalnya peresmian Masjid Al-Hikmah. Itu kan akan lebih spesial, akan lebih utama dihadiri oleh banyak tokoh-tokoh penting. Nah, kan begitu ya. Nah, sama jemaah sekalian, kita melaksanakan qiyamul lail ya akan lebih utama ketika disaksikan oleh banyak makhluk Allah yang sangat mulia, yaitu para malaikat.
Kemudian yang keenam, ayyadhkurullaha ta'ala inda naumihi. Ya. Berzikir sebelum tidur, membaca doa menjelang tidur. Apa saja doa yang bisa kita baca jemaah sekalian? Pertama ada hadis Aisyah radhiyallahu anha terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Penuturan Aisyah, kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafatha fihima. Jadi Nabi ketika mau tidur beliau begini. Ya. Jama'a kaffaihi, mengumpulkan kedua telapak tangan beliau. Ustaz, telapak tangan kan gini gitu ya. Telapak tangan tuh ini, ya. Ya. Dalam dan luar ini telapak tangan. Jadi maksudnya begini ya. Bukan begini. Mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, kemudian apa? Pertama membaca suratul Ikhlas. Kemudian dilanjutkan dengan suratul Falaq. Kemudian suratul Nas. Thumma yamsah bihima mastata'a min jasadihi. Nah, setelah itu apa? Beliau mengusapkan ke seluruh bagian tubuh yang bisa terjangkau. Ini sunnah jamaah sekalian, ya terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi mengangkat tangan begini, ya. Kemudian apa? Membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, kemudian An-Nas. Kemudian diusapkan pada seluruh tubuh, ya yang bisa terjangkau. Ya, yamsah bihima mastata'ah min jasadihi, yang bisa dijangkau. Nah, gimana caranya? Yabda bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Dimulai dari ra'sun. Ra'sun itu mana? Kepala. Nah, jadi beliau membaca, ya, nafasa, ya, membaca apa? Nah, ketiga surat tadi, kemudian diusapkan ke kepala, wajah, dan semua anggota tubuh yang bisa dijangkau. Kemudian jemaah sekalian, bisa juga dilengkapi dengan membaca ayat kursi. Kemudian membaca ayataini min akhiri suratil Baqarah. 2 ayat terakhir suratul Baqarah. Kemudian bisa juga dilengkapi dengan membaca Al-Kafirun. Ya, Al-Kafirun ini terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, baru membaca doa yang umum yang biasa kita baca, Bismikallahumma. Nah, kalau di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud serta Tirmidzi itu dibalik. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya, Bismikallahumma amutu wa ahya. Itu jamaah sekalian. Ya. Ya. Jadi Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, itu yang terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Ya. Wa idza istayqadha min manamihi, ketika bangun tidur membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, persis dengan yang sudah biasa kita baca, yang sudah kita hafalkan bersama. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara doa yang dianjurkan untuk kita baca sebelum tidur dan setelah tidur. Kemudian adab yang ketujuh, ayyamsaha an-naum an wajhihi idza istayqadha wa yadhkurullah wa yatawadda. Mengusap wajah setelah tidur, kemudian ya bangkit
ya, berdoa, ya, bangkit dan berwudu. Sebagaimana di dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Jadi ketika kita tidur, ketika seseorang tidur, maka syaitan itu memasang 3 tali ikatan pada diri kita. Fa idza stayqadha wa dzakarallaha ta'ala in hallat 'uqdah. Apabila bangun dan berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, maka 1 ikatan lepas. Tapi masih geliang-geliang. Kenapa? Ada 2 ikatan lagi. Fa in tawadda'a in hallat 'uqdah. Nah, ketika bangkit kemudian mengambil air wudu, 1 ikatan lepas. Fa in shalla in hallat uqadahu kulluha fa asbaha nasyitan thayyiban nafsi. Nah, setelah itu apabila setelah berwudu kemudian melaksanakan qiyamul lail, nah, maka ikatan yang ketiga itu akan lepas. Maka jamaah sekalian, ketika 3 ikatan itu lepas, maka seseorang akan menjadi nasyiton thayyiban nafsi, akan penuh semangat, sehat wal afiyat. Kalau tidak jamaah sekalian, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau kemudian bangun tak berdoa, apalagi berwudu, ya. Nah, maka di pagi harinya dijamin kaslan, malas. Kenapa? Ikatannya belum lepas. Apalagi kemudian hari berikutnya begitu terus, ditambah banyak ikatan yang belum lepas, kan begitu. Apalagi enggak sholat subuh. Itu jamaah sekalian. Ya, maka kita diajarkan oleh syariat, oleh agama, ya, untuk menjadi nasyiton, orang yang penuh vitalitas, penuh semangat. Nah, dengan apa? Ya, mencontoh cara tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara bangunnya Nabi. Ya. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada berapa menit lagi? Kemudian yang ke-8, ayyasta'milas siwak. Kana Nabi idza qama minal lail, ya. Dalam hadis riwayat Abu Hudzaifah Ibnul Yaman, terdapat di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kalau bangun tidur itu bersiwak. Bersiwak saat ini mungkin bisa diganti dengan apa? Sikat gigi. Kemudian yang ke-9, ayyaftatih qiyamahu bi rak'ataini khafifataini. Nah, ketika kita bangun di malam hari, ya, sudah berdoa, kemudian berwudu. Nah, disunnahkan apa? Qiyamul lail, salat tahajud. Nah, sunnahnya jamaah sekalian, memulai sholat tahajud di malam hari itu dengan 2 rakaat yang ringan. Ya. Sebagaimana penuturan Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail la yusalli, ya, iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Nabi memulai qiyamul lailnya dengan 2 rakaat ringan. Jangan panjang-panjang. Bahkan baca suratul Fatihah juga tidak masalah. Ya.
dalam setiap rakaatnya, tanpa dengan surat pendek juga nggak ada masalah. Ya. Sebagaimana kalau di Lampung ini yang mempraktekkan model seperti ini, saya dulu pernah ngimami di Jogja ya. Nah, itu diberitahu Ustaz, nanti sholat tarawihnya dimulai dengan 2 rakaat ringan, cukup baca Fatihah saja kan. Ya. Ya, mengambil dalil ini. Jadi memulai qiyamul lail dengan 2 rakaat ringan. Nah, ini terdapat di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim jemaah sekalian. Kemudian Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi banyak yang meriwayatkan hadis ini. Nah, saya ingin bertanya, pernah nggak dilakukan di sini? Belum ya. Terus gimana? Begini aja mas sekalian. Ini perdebatannya cukup panjang gitu ya. Sebagian ulama ya mensyarah hadis ini 2 rakaat ringan, nah, itu ada tujuannya jemaah sekalian. Yaitu apa? Nah, wa dzalika liyanshata bihima lima ba'dahuma. Nah, supaya dengan 2 rakaat ringan itu ada semacam pemanasan. Ya, ada semacam pemanasan. Biar tidak kaget. Wa hadza huwal afdal, ini utama. Ini bagus. Ya sebagaimana kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti senam, olahraga dan semisalnya, itu kan butuh pemanasan. Bahkan belajar pun itu teori yang benar itu mulai dari pemanasan dulu. Nggak langsung belajar. Nah, seperti metode menghafal yang bagus itu mulai dari murojaah dulu barang 5 menit sampai 10 menit misalnya. Namanya murojaah berarti apa? Yang sudah dihafal. Nah, untuk semacam pemanasan. Wa illa, kalaupun tidak dilakukan, fala haraj, itu tidak apa-apa. Langsung memulai qiyamul lailnya dengan 2 rakaat yang panjang. Itu tidak masalah jemaah sekalian. Karena Nabi juga pernah melakukannya. Sebagaimana penuturan Hudzaifah ibnul Yaman. Qala shallaitu ma'an Nabi, saya pernah salat bersama Nabi dzata lailatin, pada suatu malam, faftataha bil Baqarah. Nabi langsung memulai dengan suratul Baqarah. Nah, itu jemaah sekalian. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi ini pertama sifatnya pilihan. Mau langsung dengan surat yang panjang atau agak panjang, atau dimulai dengan rakaat ringan, nah, itu pilihan. Bahkan ada juga penjelasan dari para ulama Saudi. Saya pernah baca fatwa-fatwa beliau terkait dengan maksud dari sholat 2 rakaat ringan ini. Ya, maksudnya sebagai pemanasan. Adapun sholat lail, qiyamul lail, nah, seperti sholat tarawih yang kita laksanakan setelah isya, nah, itu kan sudah panas gitu ya. Nah ya kan, pertama sudah sholat qobliyah isya, habis itu sholat isya 4 rakaat, habis sholat isya 4 rakaat sholat ba'diyah gitu ya, nggak usah pemanasan lagi gitu ya, sudah panas. Itu kata sebagian. Maka setelah itu langsung saja sholat apa? Sholat tarawih. Cuman di Indonesia anehnya gitu ya, semua rakaat tarawih itu ringan semua gitu. Makmumnya juga nyari yang ringan, dibagi 3. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, nah, sampai 9 adab dulu. Nah, ini masih ada separuhnya, mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, adab qiyamul lail. Baiklah, sampai di sini. Ada tambahan atau pertanyaan? Dipersilakan.
Silakan jamaah yang mau bertanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak terjadi. Mereka salam kepada kita, terus kita sikapnya bagaimana? Baik. Kalau kita belum jelas-jelas yakin, artinya tidak ada simbol-simbol yang digunakan, ya kita husnudzon saja, kita salami dengan salam kita. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kalau sudah jelas ada, mohon maaf, simbol agama tertentu misalnya dipakai, ya nggak perlu mengucapkan. Kalaupun mau mengucapkan salam, ya selamat pagi Pak. Itu tidak ada masalah. Nah, bagaimana dengan non-muslim yang mengucapkan salam? Nah, ada satu riwayat dari Aisyah. Ya. Jadi kalau ada non-muslim mengucapkan salam, itu cukup menjawab dengan wa'alaikum, wa'alaikum, seperti itu. Ya. Soalnya tadi terjadi gitu. Kedua kan biasanya disalami dengan polisi yang itu orang Bali gitu kan. Waalaikum. Gimana saya? Nah, seperti itu. Ada yang lain? Tutup ya? Oh, Pak Ketua. Oh ya, Pak Ketua. Apa sholat tarawih itu apa sama dengan sholat yang lain? Kalau sama, apakah masih boleh nanti setelah kita tidur menjalankan sholat yang lain lagi? Baik. Ini bahasan pertemuan sebelumnya ya. Jadi Qiyamul Lail itu adalah sholat sunnah yang kita laksanakan di malam hari, waktunya mulai selesai sholat isya sampai terbitnya fajar. Aisyah menuturkan Nabi Qiyamul Lail pernah di awal malam, pernah di tengah malam, dan juga pernah di akhir malam. Sebagaimana juga sholat witir. Jadi boleh di awal malam, boleh di tengah malam, boleh di akhir malam. Nah, apakah boleh setelah sholat tarawih ditutup dengan witir? Nah, kita melaksanakan Qiyamul Lail. Sebagian ulama mengatakan boleh. Ya, boleh. Nah, karena Qiyamul Lail itu tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Yang penting 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, tentu ada yang membatasi jumlah rakaatnya berdasarkan contoh dari Nabi maupun athar dari para sahabat dan tabi'in. Kalau dari Nabi, penuturan Aisyah, Nabi itu sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, maka Muhammadiyah membatasi maksimal Qiyamul Lail itu 11 rakaat. Nah, berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian ada yang membatasi sampai 23 rakaat dengan witirnya. Di mana ini adalah athar dari sahabat, yaitu pada masa sahabat Umar bin Khattab. Kemudian pada masa tabi'in ada yang menambah lagi menjadi 39. 36 tarawihnya ditambah 3 witirnya 39.
هبت كالريح 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 قوية، جبت كالنار 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 وضية.